Jadi kalau karunia datang dari siapa? Allah. Kalau keburukan diundang oleh dosa kita. Makin banyak dosa, makin banyak yang menimpa. Lagi jalan di lapangan golf, tiba-tiba ada bola golf nyasar. Gak usah marah, kalau bisa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, ini lapangan golf segini luasnya, jidat saya segini kecil. Kenapa dipilih jidat saya ya? Kayak yang gak ada lagi tempat. Tell me why. Kebetulan bukan? Bukan, gak ada kebetulan. Dalam hidup ini tak ada kebetulan. Kalau kebetulan gak akan jadi kita manusia kayak gini, ya kan? Masa kebetulan hidungnya di depan semua? Kebetulan hidup kita di depan semua? Kebetulan lidah kita sama? Enggak mungkin, enggak ada yang kebetulan. Ma khalaqta hadza batila. Ini ada jemaah umroh Pak, kena kotoran burung merpati. Ini burung di mana aja berak, celot kena kepalanya. Itu tidak mudah, karena kecepatan burung harus stabil. Sudut elevasinya juga harus stabil. Tingkat kemulesan, ini serius. Kalau mulesnya terang nggak keluar Pak ya. Atau kecepatannya tersyut ke depan, jadi harus kepas. Dan tidak ada yang ngatur selain Allah. Dosa apa? Yang paling bagus kalau ada kepahitan, dosa apa yang saya lakukan? Oh ya Allah, saya ngaku dari tadi saya mikirin Kedi terus, astagfirullah. Emang saya niat banget mau ketemu Kedi, astagfirullah. Allah pasti tahu. Allah pasti tahu setiap dosa. Allah pasti tahu setiap maksiat. Ibu-ibu, kucing lucu. Kamu ngencingin mukena saya, kucing kurang ajar. Kata kucingnya, saya mah cuma tugas Bu. Ibu harusnya mikir, dari ibu-ibu sebanyak ini, kenapa sih saya ditugasin ngencingin mukena ibu? Saya hanya disuruh halo aja, mikir gitu. Mungkin ya, sambil mengeong karena disepak mikir. Harusnya ibu mikir, kenapa saya dikencingin oleh kucing? Oh, saya ngaku ya Allah, ini mukena emang udah 2 bulan gak dicuci. Udahlah, naik mobil, salju turun, wiper nggak jalan, kaca kotor, gelisah nggak? Gelisah tidak? Gelisah karena tidak ada jalan atau karena tidak lihat jalan? Jalan ada, jalan ada. Kenapa gelisah? Karena nggak kelihatan. Jadi pikiran kita mana yang prioritas? Mikirin jalan atau mikirkan membersihkan kaca dulu? Bersihkan kaca. Kalau kaca sudah bersih, bagaimana perasaan? Tenang. Nyetir enak, tujuan bisa dicapai. Begitulah hidup. Semuanya sudah ada di sisi Allah. Rezeki, solusi ada, tidak ada yang tidak ada. Persis seperti Allah ciptakan paru-paru, udara udah ada. Cuma masalahnya nggak kelihatan. Kayak gini nih. Coba di mana air minum? Panitia, siapkan dong minum untuk saya. Masa nggak punya perasaan? Saya nggak disiapin. Saya capek nih ceramah. Itu kan bukan masalah nggak ada minum, masalah nggak lihat minum. Coba buka dong. Oh, kan gitu. Jadi rahasia hidup tuh di sana Bu. Ini dalilnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man lazimal istighfar, barang siapa yang tobat, kayak wiper, tobat, ja'alallahu lahu min kulli hamin farajan." Satu, Allah akan membuat hatinya tenang. Jadi kalau tobat terus tuh Pak, tenang walaupun masalah masih ada. 2, wa min kulli doikin makhrajan, pasti diberi jalan keluar dari persoalan hidup. Kayak tadi, oh ada gitu. 3, wa razaqahu min haitsu la yahtasib,
dan Allah berikan rezeki dari tempat yang tidak diduga-duga. Jadi masalah terbesar kita itu adalah kurang tobat. Apa cirinya kurang tobat? Gelisah. Karena setiap dosa itu bikin gak enak hati. Kenapa ya hati saya nggak tenang, gelisah? Saya tuh sebetulnya nggak tega menyebut itu, dia banyak dosa. Pernah ada ibu-ibu konsul, itu banyak persoalan, saya tuh gelisah. Bu, cobalah tobat. Tobat? Apa dosa saya? Nah itu dosanya nggak ngaku ya. Tersinggung disuruh tobat, Pak. Siapa sih yang menyusahkan kita? Pasti diri kita sendiri. Jadi ibu bapak, sebetulnya kata kunci dalam hidup ini adalah tobat. Kalau kita diampuni, dirahmati Allah, satu, tenang. Mungkin masalah banyak, tapi kalau ini udah tenang, udah gak takut. Yang kedua, pasti ada jalan keluar. Yang ketiga, unpredictable. Makanya kalau ada masalah, daripada sibuk mikirin masalah, lebih baik sibuk mikirin tobat. Ya, kita tuh lebih sering mikirin orang lain daripada dosa sendiri. Saya tuh sebel sekali tuh sama si ibu-ibu itu. Nggak nyangka. Udah nyangka tuh dia. Gini Ustaz, dia tuh kerjanya ngomongin orang lain aja. Padahal jelas ngomongin orang lain itu dosa. Di dalam surat Al-Hujurat ayat 12, orang tukang ngomongin orang itu sebut gibah, pemakan bangkai saudaranya sendiri. Tapi dia ngomongin orang lain. Hari ibu lagi ngomongin siapa ya? Dan saya juga heran tuh dia pulang umroh, menurut saya umrohnya nggak mabrur tuh. Kenapa? Masa nggak bawa oleh-oleh sama sekali? Aneh ya. Dia sibuk menilai orang lain jelek, kurang. Padahal yang paling bahaya tuh kita. Coba, Nabi dihina enggak? Dicaci, difitnah, diancam, jadi celaka enggak? Enggak. Dan enggak bahaya dihina orang. Yang celaka, yang dihina, yang menghina. Jawab. Tuh. Kenapa kita sibuk mikirin yang menghina kita? Nggak mungkin setiap orang suka ke kita. Pasti ada yang nggak suka. Pasti itu. Orang yang mulia juga ada yang sebel. Apalagi kita yang nyebelin asli ya. Untung ada yang suka juga ya. Pasti dia nggak tahu kan, makanya suka juga. Ibu teh ketawanya nih penuh penjiwaan. Kenapa ya kedengerin ceramah ketawanya enak? Pasti enak, sebab ngetawain diri sendiri. Halal. Nah ibu, bapak, kalau ada orang yang gak suka ke kita, tapi ini kita aja ya, jangan bilang-bilang sama orang yang sebelah sama kita, dia ada di sini, ya udahlah biarin. Ada yang sebelumnya datang ke sini, ada yang mana ini sebelah saya. Gini bu, kalau ada yang sebelah sama kita, ya kita harus bersyukur. Sebab orang yang sebel kepada kita ingat terus kepada kita siang dan malam. Kita udah tidur, dia belum tidur memikirkan kita. Siang malam dia mencari-cari kesalahan dan kekurangan kita, sedang kita nggak punya waktu. Dia sebarkan kemana-mana agar kita tahu. Bukankah semua pengabdian tiada tara? Setiap dia ngomongin jelek tentang kita, dosa kita diambil oleh dia, pahala dia diberikan kepada kita. Kurang apa lagi pengorbanan dia? Harusnya kita kirim bolu kepada dia. Buat apa kita capek sebel ke orang, ya kan? Mau ngapain kita mikirin si itu dengki saya? Nggak bahaya. Takdir buat kita nggak bisa meleset gara-gara omongan dia. Sok aja hina aja. Mau nyoba kayak hina saya, sok silakan hina. Kualat paling, ya kan? Nggak celaka.
yang pasti membuat celaka adalah penghinaan kita ke orang. Pasti tuh. Setiap kita sebel ke orang, kita yang gelisah. Kalau kita nggak sebel, nggak gelisah, ya kan? Makanya ada seorang ulama datang tuh tamu, Syekh, saya mau silaturahmi. Silakan. Gini Syekh, itu ya, orang yang di depan saya itu, di depan dia ngomong baik, di belakang Syekh dia ngomongin just. Saudara mau silaturahmi, mau ngomongin orang, gini Syekh, ini demi kebaikan saya sendiri. Tidak. Beliau mau ngomong apa saja di depan dan di belakang, itu bukan urusan saya. Itu urusan beliau dengan Allah. Urusan saya adalah saya harus jaga hati saya. Kalau saya dengar omongan saudara, saya jadi tidak suka kepada orang itu. Wajah saya jadi nggak enak. Besok nggak bisa nyapa. Kalau dia nyapa hati jengkel, dia dapat nikmat, saya dengki. Saya tidak mau tersiksa. Saudara mau silaturahmi, boleh. Mau ngomongin orang, keluar. Gitu. Kalau kita gimana? Sini. Dia ngomong nggak apa. Gaya bisa aja. Bahkan saya menjiwai ibu-ibu. Aduh repot katanya, siapa yang laporinnya. Karena di sebuah kampus Bu, saya ceritanya, rektornya ngambek sama supir. Kamu waktu jemput Agim ngomong apa aja? Enggak Pak, biasa aja. Kenapa selama dinyindirin saya terus gitu? Emang ini penyakit kita semua. Cuma rektornya terlalu menjiwai. Udahlah, daripada sibuk mikirin orang lain, ya nggak? Sepak bola dibikin, kenapa dia dipasang? Dia harusnya nggak main di sini. Apa urusan kita yang lihat bola aja nggak pernah. Kita tuh kebanyakan dipikir, ada artis nikah, kenapa dia nikah sama yang ini? Oh, nggak ada yang bahaya dalam hidup mas selain dosa kita, benar? Betul? Makanya orang yang suka ngomong jelek, wajahnya ke bawah jelek. Sebel banget. Dan jangan sebel banget, langsung wajahnya tuh. Tapi kalau ngomong kebaikan, enak. Itu baik banget ya, itu benar. Dermawan. Makanya orang-orang yang suka ngobrol jelek tuh, dan celakanya yang ngomong dan yang dengar sama dosanya. Makanya kalau ada orang ngomong, enggak Bu, ibu dengan tembok aja. Evaluasi diri. Jadi kalau di rumah ada masalah, misalkan anak kurang nurut sama orang tua, kira-kira siapa yang salah Bu? Orang tua. Ada seorang ibu-ibu, aduh anak saya tuh nggak nurut, aduh emang suami saya sih, dia nggak ngebantuin ngurus anak-anak. Tambah lagi di Jerman ini, padahal pendidikan remaja itu kacau. Tambah lagi pergaulan di sini, aduh. Dan itu internet tuh bisa diakses kapan aja, ngerusak itu anak saya. Dan acara TV, semuanya salah. Cuman si ibu aja yang bener, pasti dia tuh yang paling salah ya. Cirinya orang salah kan nggak ngaku Pak. Jangan. Saya diajarin guru saya, kalau santri ada yang nggak tahajud, periksa tahajud saya. Maksudnya kiainya, tahajudnya bagusnya. Kalau saya tahajud nggak bagus, ngadap-ngadap santri bagus, nggak bagus, nggak ada auranya. Jadi kalau anak belum nurut, masing-masing tobat. Jangan suka saling cari kambing hitam, karena the black can be. Apa kambing bahasa Inggris? Terakhir satu apa? Usia. Ada yang hangat nggak? Boleh saya minta yang hangat? Boleh. Ada request nih. Udah. Kata dokter, saya kalau udah terlalu lelah, banyak bicara, bekal tenggorokan sakit. Terus gimana kalau saya ceramah nggak bicara ya?
Jadi harus siap saja, nggak apa-apa, penggugur.